Billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah subuh yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Rahman dan yang Rahim, yang telah menggerakkan hati kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Kita bersyukur masih diberi kesehatan oleh Allah. Hati kita masih digerakkan. Bayangkan saudara-saudara kita yang hari ini terbaring sakit. Mereka tidak bisa bersama kita. Bersyukurlah kita dalam keadaan sehat seperti ini. Begitu juga kita merasakan bahwa betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang kita jalani. Kita bisa mengatasi berbagai persoalan hidup ini. Alhamdulillah. Bayangkan hampir 11 bulan kita mengalami wabah virus yang tak nampak oleh kita. Akibat wabah ini yang biasanya kita bertemu bisa bersalaman, hari ini untuk bersentuhan saja pun kita takut. Salam kita dari jabat tangan berubah menjadi gumpalan tangan, saling menyinggung gara-gara virus corona ini. Kita sholat biasanya harus berdekatan, sekarang harus punya jarak. Dan ini punya implikasi yang besar. Hadirin yang terhormat, bersyukurlah kita masih bisa mengatasi ini, ya. Saya tidak bisa bayangkan banyaknya saudara-saudara kita hari ini akibat wabah virus corona ini tidak bekerja lagi. Mereka di PHK, jutaan orang menganggur. Hadirin yang terhormat, semua ini memerlukan ketabahan kita. Inilah yang disebut dan diingatkan oleh Allah dalam surat Ali Imran 200. Ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Jika kamu menghadapi cobaan, sabar. Jika kau kena wabah, sabar kau. Jika kau di PHK, sabar. Kau perkuatlah kesabaran. Jangan karena dapat musibah pergi ke dukun, minta pula obat dengan dukun. Islam tidak mengajar seperti itu. Jika kau dalam kesulitan, kau bersabar. Kau perkuat kesabaranmu dan kau waspada. Mungkin saja kesulitan itu akan bertubi-tubi. Dan bertakwalah kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kita minta tolong. Hanya kepada Allah lah kita memohon agar kita bisa mengatasi masalah kita. Semoga dengan kau bertakwa, Allah memberikan keberuntungan untukmu.
memberikan kenyamanan untuk dirimu, memberikan ketabahan untuk dirimu dalam mengatasi masalah ini. Hadirin yang terhormat, seiring rasa syukur kita, marilah kita menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau akan selalu menyertai kita. Begitu juga rasa penghormatan yang tinggi kepada para sahabat-sahabat, pejuang-pejuang Islam, mujahid-mujahid, orang-orang yang menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Yang menegakkan kalimat Allah itu penuh dengan tantangan. Para guru-guru, juru dakwah bukan semudah jalan tol yang lancar untuk menegakkan kalimat Allah ini. Dan itu digambarkan di dalam sirah nabawiyah. Kalaulah memang lancar hidup ini untuk menegakkan kalimat Allah, dalam perjuangannya Nabi enggak perlu berkeringat, Nabi tidak perlu berdarah, Nabi enggak perlu giginya tanggal, Nabi tidak perlu menahan lapar. Itu semuanya adalah contoh yang diberikan Allah melalui Nabi. Begitulah berjuang. Berjuang itu tidak mudah. Hari ini kita sholat di Masjid Al-Azhar ini dengan AC yang sejuk. Tapi kita tahu ribuan masjid yang mungkin airnya tidak ada. Kita tahu di kampung-kampung mungkin penerangannya pun tidak baik, pengeras suaranya jelek, mungkin juga tempatnya kotor. Semuanya itu menjadi tantangan bagi kita. Mereka susah, harus kita bantu, karena itulah kewajiban. Itulah perintah Allah. Allah tidak menyuruh kepada hambanya hanya sholat. Sholat itu hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi Allah menyuruh kehidupan ini harus ada manfaatnya untuk orang lain, untuk lingkungan kita. Hadirin yang terhormat, sebelum saya memulai dengan sirah nabawiyah, saya ingin menjelaskan apa yang terjadi di negara kita ini. Akibat wabah ini, ribuan industri tutup. Kalau pabrik-pabrik tutup, maka karyawannya di PHK. Kalau karyawannya di PHK, maka pendapatannya menjadi hilang. Kalau pendapatannya hilang, maka untuk makan ada dua pilihan. Satu, semua simpanannya harus dia belanjakan. Yang kedua, atau dia harus meminjam kepada temannya, atau dia berpulang ke kampung halamannya kepada keluarganya. Itu dari sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah, pendapatan negara semakin berkurang. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menggambarkan dalam semester menjelang semester keempat ini, penerimaan pajak mencapai lebih kurang 67%. Pajak tidak mencapai target. Kalau keuangan negara tidak ada, apa pilihan yang harus dilakukan? Satu, meminjam ke Bank Dunia. Bank Dunia mau memberikan pinjaman
Kalau negara itu menurut hitungannya mampu membayar kembali tepat waktu, atau negara itu dihitung secara ekonomis cukup baik. Kalau negara itu dianggap akan sulit membantu, maka Bank Dunia harus berhati-hati. Bankir-bankir itu akan menentukan berapa bunga yang harus dibayar terhadap negara itu. Kita dianggap kurang mampu membayar atau risikonya besar, maka bunga pinjaman kita tinggi. Negara-negara seperti Jepang yang dianggap mampu membayar utangnya, maka bunganya sangat kecil sekali, tidak sampai 0,5%, kira-kira 0,30% ya, 0,30. Itulah yang dialami oleh negara kita. Dan amal negara-negara lain juga berlomba-lomba untuk meminta pinjaman, karena semua negara dalam kesulitan. Maka pilihan yang paling gampang adalah membuat utang negara, surat utang negara yang disebut dengan SUN. SUN itu adalah surat utang negara yang dijual di bursa efek. SUN itu akan laku kalau bunganya lebih tinggi daripada bunga deposito. Kalau bunganya sama, orang tidak mau beli. Maka mereka-mereka yang punya uang, dia membeli SUN. Karena surat utang negara itu bunganya lebih tinggi. Inilah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertanyaannya, berapa lama dan berapa besar kemampuan harus berutang? Ini persoalan yang berat. Hari ini, hadirin yang terhormat, utang pemerintah, perhitungan saya tanya sama teman-teman ahli ekonomi, lebih kurang 6.000 triliun. Belum lagi utang BUMN yang itu ribuan triliun, belum lagi utang Pertamina yang itu ribuan triliun. Utang-utang ini bisa terjadi, ya, sangat tergantung besar dan kecilnya dari manajemen siapa yang memimpin negara ini. Kalau manajemennya amburadul, maka utang itu akan bertambah. Kondisi-kondisi seperti ini membuat orang yang cinta terhadap negara ini kritis, enggak setuju cara menyelesaikan masalah seperti itu. Sayangnya kalau kita kritis, kita akan berurusan dengan petugas hukum. Kalau kita terbanyak buat WA yang dianggap mengkritik, maka kita bisa dituduh melanggar undang-undang IT. Pembicaraan sekarang di depan ini yang saya lakukan penuh dengan risiko. Kalau saya mengkritik keras karena ada rekaman, kemudian bisa diciptakan kalau tidak senang dengan orang yang melaporkan tentang diri saya, maka ada alasan polisi memanggil saya. Perkara akan dihukum atau tidak nggak ada urusan, tapi undang-undang mengatakan polisi boleh menahan sampai 40 hari. 1 kali 20 hari, bisa ditambah 20 hari lagi, bisa ditambah 20 hari lagi. Itu undang-undang. Kalau kita tanya sama polisi, kami menjalankan undang-undang. Kita tidak bisa membantah itu. Maka sekarang ini di kalangan teman-teman yang kritis menganggap negara
pemerintah hari ini menuju ke arah otoriter. Otoriter itu melakukan tindakan dengan kekuasaan yang penuh untuk membuat seseorang berhenti melakukan kritik terhadap pemerintah. Masa SBY kondisi ini tidak seperti itu. SBY pernah dikritik. Fajrul Rahman yang sekarang itu juru bicara presiden dengan kawan-kawannya menggiring kerbau dari HI sampai ke KPK, dan kerbau itu ditulis SBY. Enggak ditangkap, dipanggil pun tidak. Coba hari ini Bapak Uwat tuh, ada kerbau digiring ditulis JKW, Jokowi, pasti ditangkap. Itulah kondisi kita hari ini. Habib Rizik pulang disambut orang, bukan dikasih duit, orang datang menyambut. Orang datang dengan kemauan sendiri. Pertanyaannya, kok orang mau ya? Karena Habib Rizik dipandang lambang perlawanan terhadap rezim hari ini. Maka orang datang menyambut. Orang mengambil resiko. Uangnya sudah keluar, resiko dia tertular COVID itu besar, tapi orang tidak peduli. Kemana-mana Habib Rizik ini diiringi oleh ratusan ribu orang. Penyambutan itu jutaan. Bagaimana mau mencegah jutaan orang datang menyambut? Apa mau ditembakin itu? Tidak mungkin. Akhirnya Kapolda pun copot. Dianggap tidak mampu mencegah kerumunan. Apakah dengan demikian masalah selesai? Menurut saya tidak. Penyelesaian ini harus dengan kearifan. Orang mau ramai karena orang merasa ada ketidakadilan. Di Solo, Gibran kampanye ribuan orang, tidak apa-apa, tidak dilarang, Kapolresnya nggak dicopot, itu kan melanggar. Objeknya kan lain. Tapi karena kita berkuasa, kita berdalih. Kalau Habib Rizik undang-undang karantina penyakit menular, kalau Gibran undang-undang pemilu. Kan objeknya keramaian orang. Publik merasa tidak adil. Jika ada rasa ketidakadilan, maka itu akan mendorong gelombang-gelombang protes. Hadirin yang terhormat, saya memprediksi karena penerimaan negara kita yang kira-kira 67% dari target, kemudian kita mengambil utang, maka bukan tak mungkin tahun 2021 jika wabah ini tidak selesai, bisa saja sampai bulan 4, 6, maka kondisi kita secara ekonomi semakin berat. Kalau kondisi semakin berat, saya khawatir bisa jadi ekonomi kita ambruk seperti krisis tahun 98. Ada orang bertanya, Pak Bahtiar, kenapa kurs dolar hari ini tetap bertahan 14 sekian? Karena Amerika memberikan jaminan
ada sekian miliar dolar di Bank Indonesia. Ini boleh cair jika keadaannya sangat terpaksa atas izin Amerika. Tetapi Amerika akan menarik itu kalau menurut perhitungan Amerika ada hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak bagus. Karena dulu ada rencana Bank Indonesia undang-undangnya akan dirubah. Jadi Bank Indonesia itu tidak independen lagi, tapi dia di bawah pemerintah. Rencana ini gagal karena banyak pihak termasuk masalah-masalah luar negeri yang menekan pemerintah supaya jangan dilakukan itu. BI bertahan tetap independen. Hadirin yang terhormat, oleh karena itu sekali lagi saya katakan, alhamdulillah kita yang punya pendapatan yang baik ini kita bisa bertahan, dan kemudian kita harus waspada. Bisa saja ke depan kondisi akan semakin berat. Itulah saya katakan tadi betapa tepatnya ayat yang mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Kau kuatkanlah kesabaranmu, kau perkuat kesabaranmu, dan bersiap siagalah kamu. Waspada kamu. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, bertakwalah kepada Allah. Semoga Allah akan memberikan keberuntungan kepada kamu. Ini pengantar saya tentang situasi yang berkembang. Dan saya ingin menjelaskan bahwa kritis terhadap penguasa yang dianggap tidak adil tidak bisa dibungkam dengan kekuatan. Orang yang kritis itu yang berpikir, yang berbicara itu otaknya, akal pikirannya. Akal tidak bisa dibelenggu. Dia pasti akan mencari di mana dia bisa mengekspresikan pendapat-pendapat dia. Hadirin yang saya hormati, sekarang saya ingin masuk kepada sirah nabawiyah. Mengapa kita penting mempelajari dan menghayati sirah nabawiyah ini? Jangan menghayati Pancasila saja kita pelajari. Kita juga harus menghayati tentang perjuangan Nabi kita. Karena tak mungkin kita bisa cinta tanpa kita tahu. Tidak mungkin kita mau berkorban dan memberikan sesuatu untuk perjuangan ini tanpa kita mengenal bagaimana Nabi berjuang. Dalam pembahasan yang sering saya lakukan dengan literatur yang saya baca, yang menarik dalam sirah ini, apa yang dilakukan Nabi seiring dengan turunnya wahyu. Pas dia itu, Jadi membuat kita merasa yakin, walaupun Nabi kita ini ummi, tidak bisa tulis baca, tapi dengan bimbingan wahyu, kita merasa yakin betapa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Nabi benar-benar dijaga. Banyak dalam Al-Quran contoh-contoh tentang bagaimana Allah menjaga Nabi. Bahkan Nabi kita dalam suatu riwayat pernah menerima 2 delegasi. Yang satu delegasi orang-orang bangsawan yang mau bertemu dengan Nabi, yang satu orang miskin. Nabi mendahulukan orang-orang bangsawan ini. Nabi wajahnya tidak begitu gembira menyambut orang yang miskin ini. Apa yang terjadi?
turunlah surat Abasa menegur Nabi, jangan kau bermuka masam. Ya, itulah suatu contoh betapa pentingnya hal ya kita mempelajari sirah nabawiyah. Di dalam sirah nabawiyah, Nabi juga pernah dikepung di dalam perang Khandak. Madinah dikepung. Bagaimana dahsyatnya pengepungan itu? Maka Allah menurunkan surat Al-Ahzab. Jadi seiringnya, semakin kita mempelajari sirah nabawiyah, maka semakin kita yakin dan cinta kita terhadap perjuangan Islam ini. Betapa dahsyatnya Nabi menegakkan kalimat Allah itu. Dan itu menjadi inspirasi yang tidak habis-habisnya. Saya ingin sebelum kita lanjutkan, ingin menggambarkan. Biasanya nabi-nabi itu, banyak nabi itu lahir di Palestina. Di kalangan orang-orang Bani Israel. Tapi nabi kita tidak. Lahir di tengah-tengah daerah yang tandus. Di mana? Di Jazirah Arab, Saudi Arabia. Sekarang kita bisa katakan di mana? Di Mekah. Di mana Mekah itu? Di Saudi Arabia. Kita yang sekolah kita tahu. Bagaimana Jazirah Arab itu? Bayangkan Arab itu jangan seperti sekarang. Sekarang terasa makmur karena adanya penemuan minyak. Yang kedua, ramainya orang umroh, haji. Berapa miliar uang berputar. Bangkitnya ekonomi di sana. Tapi pada masa Nabi enggak. Jazirah Arab itu padang pasir dan gunung-gunung batu. Hanya di selatan Jazirah Arab itu di daerah Yaman ada turun hujan dan di pinggir Laut Merah. Jadi kalau kita bayangkan petanya, di utara dia berbatasan dengan Syria. Kemudian kalau naik ke sebelah ini dia berbatasan dengan Irak, kemudian dengan Persia. Kalau kita ke utara kita bayangkan peta itu, di situ ada kekuasaan yang besar Romawi. Di selatan dia dengan Laut Arab. Ke timur dia berbatasan sekarang ini dengan Kuwait. Ke barat di situ ada Laut Merah. Laut Merah ini dijelaskan dalam Quran tentang Nabi Musa. Betapa Nabi Musa pada waktu pindah membawa Bani Israel dari Mesir, dia harus menyeberangi Laut Merah. Allah memerintahkan, kau pukulkanlah tongkatmu itu. Maka saat itu juga Laut Merah itu terbelah. Maka menyeberanglah orang Bani Israel dan Nabi Musa, ya, menghindari kejaran Fir'aun. Dan dikala tentara Fir'aun sampai di tengah-tengah, setelah Bani Israel bisa menyeberang, maka bertautlah lautan itu kembali. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Hadirin yang terhormat, itu saya gambarkan tentang bagaimana geografinya. Tidak ada daerah yang subur. Saya membayangkan dikala Nabi Ibrahim membawa Hajar, diperintahkan Allah ke Mekah. Masa itu tentu orang tidak naik pesawat, jalan kaki melalui padang pasir yang terik. Ibnu Katsir di dalam buku tentang kisah para nabi itu menjelaskan bahwa postur Nabi Ibrahim itu juga besar. Saya kira kalau macam potongan kita berjalan kaki,
Nabi Ibrahim itu lahir besar di Irak. Dari dia jalan kaki dari Irak menuju Palestina. Dari Palestina dia ke Mekah. Itu kalau orang fisik tak kuat nggak mungkin. Waktu itu kondisinya karena itu padang pasir yang tandus. Dia tinggalkanlah Hajar dan Ismail. Ya. Keturunan Nabi Ismail inilah yang nenek moyang Nabi Muhammad. Nanti saya akan jelaskan tentang penduduk Arab ini, bagaimana jazirah Arab ini. Hadirin yang terhormat, apa keuntungannya? Apa makna dibalik kenapa Nabi Muhammad lahir di daerah seperti itu? Atau kenapa bangsa itu melahirkan seorang pemimpin besar? Ternyata manfaatnya bisa kita analisa. Bisa kita analisa. Jika daerah yang seperti itu, maka infiltrasi daripada daerah-daerah luar sulit masuk. Kita tahu masa itu, masa zaman Nabi itu, Nabi mau lahir itu, di utara yang paling besar itu adalah kerajaan Kristen, agama Kristen Romawi. Kalau kita membahas tentang Kristen, ya, maka sebenarnya pikiran-pikiran tentang keesaan itu di Kristen itu ada. Tapi mazhab yang mengatakan Isa adalah nabi kalah dengan mazhab yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Jadi waktu itu mazhab itu menguasai Roma. Kalau tidak ada kondisi daerah seolah menjadi benteng alam, bukan tak mungkin ya kerajaan Romawi yang begitu besar bisa menyerbu Arab. Maka Nabi akan menghadapi manusia yang beragama Kristen. Karena pada waktu itu ada dua superpower di sekitar Arab. Satu Romawi, satu lagi Persia. Jadi Persia itu di dalam sejarah hidup bangsa ini memang ini, maka hari ini tidak heran kita Persia itu Iran sekarang. Tidak heran. Ini memang bangsa luar biasa. Karena pada zaman Nabi juga dia adalah negara superpower yang waktu itu agamanya adalah menyembah api. Kalau dia merasa waktu itu Saudi Arabia ini daerahnya subur, pasti dia akan menyerbu jazirah Arab itu. Maka bangsa di situ akan berubahlah agamanya. Itulah salah satu dibalik makna mengapa Nabi itu lahir di jazirah Arab. Tidak ada intervensi dua agama besar ini. Siapa yang mau datang ke jazirah Arab? Tandus. Apalagi di Mekah pada waktu itu, sebelum kedatangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kehabisan air, Hajar merasa tidak ada air, dia berlari ke sana kemari, dan kemudian kaki Nabi Ismail menggerak-gerakkan di mana dia tergeletak, maka di situ muncul mata air. Zam-zam, zam-zam, berkumpul. Jadi kalau kita membayangkan sirah nabawiyah seperti itu, maka di situ banyak sekali tersirat makna-makna yang kita tidak tahu. Hadirin yang terhormat, saya ingin menjelaskan
tentang sedikit lagi. Bagaimana asal muasal bangsa Arab ini? Ada 3 para ahli mencari itu. Kalau Bapak bertanya, Pak Bahtiar dari mana Pak Bahtiar tahu? Literatur saya tentang Sirah Al-Mawahib ini agak banyak. Tapi penelitian yang terbaik, tulisan yang dilakukan oleh ulama besar dari India. Nah, ini syekh besar ini mendapat hadiah dari Muktamar Alam Islami. Sama juga dengan buku yang saya bawa, The Great Story of Muhammad. Hampir bersamaan. Ya. Saya ingin menyampaikan dari penelitian ada 3 kelompok yang tinggal di sana. Satu disebut Arab Baidah. Arab Baidah ini para ahli meneliti nggak ada lagi. Yang kedua Arab Aribah. Yang ketiga baru Arab Musta'ribah atau Adnan. Adnan inilah keturunan Nabi. Apa itu Arab Baidah? Dari mana sumbernya kita tahu? Dari Quran. Quran menjelaskan Arab Baidah itu adalah bangsa Samud, bangsa Ad, dan bangsa Madian. Dari mana kita tahu bangsa Samud? Quran menjelaskan tentang bangsa Samud ini, nabinya waktu itu adalah Nabi Saleh. Waktu itu Nabi Saleh mengatakan kepada umatnya, bangsanya Samud, kaumku, jangan kau menyembah berhala. Kapan bangsa Samud ini? Penelitian mengatakan kira-kira 4.400 tahun sebelum Masehi. Masehi itu diukur dari kelahiran Nabi Isa. Nah, ini supaya tahu kita ini. Oh, itu Masehi itu begitu. Nah, itu makanya kita mempopulerkan ya tahun Hijriah. Hijriah itu apa? Tahun dihitung pada waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Jadi Nabi Muhammad sebagai Rasul diangkat setelah berumur 40 tahun. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. 10 tahun di Madinah. Jadi kira-kira Nabi itu ya kalau begitu 1440 Hijrah hari ini, kira-kira Nabi itu 1500 tahun yang lalu. Jadi kita harus membayangkan keadaan seperti itu. Jangan kita membayangkan seperti hari ini. Enak di Mekah. Hari ini enak lah. Iya kan? Enak. Betul. Karena hari ini di sana semuanya cukup. Bagaimana tidak? Ini kan doa Nabi Ibrahim agar dimudahkan buah-buahan orang datang ke sana. Bayangkan orang jutaan yang harus belanja, makan, beli, belanja ini, belanja itu, hidup perdagangan. Belum lagi Allah memberikan minyak kepada Arab. Sayangnya di dalam politik Arab ini kaki tangan Amerika. Itu yang buat kita sakit kepala mikirkan Arab ini. Tapi itu sudahlah, nanti kita uraikan. Jadi Arab Baidah ini, inilah bangsa Samud. Nabi waktu itu Nabi Saleh. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana Nabi Saleh mengingatkan umatnya supaya menyembah Allah. Terjadi dialog antara bangsanya, umatnya dengan Nabi Saleh. Kalau kau memang Nabi, apa kehebatan kau? Kira-kira begitulah bahasa Indonesianya. Maka Nabi Saleh berdoa, maka Allah memberikan unta. Keluarlah unta dari batu yang besar.
Nabi Saleh mengatakan, unta ini jangan kau ganggu. Maka diaturlah hari ini unta itu minum, besok baru kaumnya boleh minum, mengambil air. Itu berlangsung dengan baik. Tetapi ada sekelompok daripada kaum Samud yang mengatakan, bagaimana kalau kita ganggu unta ini? Ini yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Faqala lahum Rasulullahi muqatallahi wa suqyaha. Dia potong unta itu. Apa yang terjadi? Allah menghukum kaum Samud ini. 7 hari angin kencang, kemudian datang gempa, kemudian mereka kena batu-batu, habis umat kaum Samud itu. Inilah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi bangsa Samud ini adalah kaum Arab yang paling tua, yang hancur akibat durhaka kepada Allah. Saya kira nanti kita akan jelaskan lanjutannya, bagaimana kaum Ad dan mana kaum Madyan. Dengan demikian saya ingin katakan sekali lagi, Sirah Nawawiyah ini beriringan dengan penjelasan di dalam Al-Quran. Jadi makin menarik dia. Bapak-bapak dan ibunya masih ada 1 orang saya lihat itu. Hadirin yang terhormat, semoga apa yang saya sampaikan pagi hari ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Marilah kita tutup tausiah pagi hari ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, dosa-dosa sanak saudara kami, dan dosa-dosa anak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau kuatkanlah hati kami untuk bisa mengatasi berbagai persoalan yang kami hadapi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berikan semangat kami untuk bisa mengatasi berbagai hambatan dan tantangan yang kami hadapi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau bukalah pintu rezeki untuk kami. Jika rezeki itu dari atas langit, Engkau turunkanlah. Jika rezeki itu dari dalam bumi, Engkau keluarkanlah. Jika rezeki itu jauh, Engkau dekatkanlah. Ya Allah, ya Rahman, hanya kepadamu lah kami memohon, dan hanya kepadamu lah kami meminta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Jangan kami lengah. Jangan kami lemah untuk menegakkan kalimah-Mu di muka bumi ini. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.